Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Farika Isti Septiana, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan ada 4 bahasan. Yang pertama itu ada pengertian paradigma, yang kedua itu ada unsur-unsur paradigma, yang ketiga itu ada Pancasila sebagai paradigma, yang keempat itu ada Pancasila sebagai paradigma, tetapi itu dalam kehidupan nyata. Baiklah, sebelum kita membahas yang lain-lain, kita harus mengetahui dulu apa sih itu pengertian dari paradigma. Paradigma sendiri berasal dari bahasa Latin para yang artinya di samping dan deigma, artinya suatu model, teladan, arketip, dan ideal. Nah, istilah paradigma ini sudah berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi, pengertian sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi sumber, asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, serta proses dari dalam suatu bidang. Baiklah, bahasan pokok kita selanjutnya adalah unsur-unsur dari paradigma. Saya di sini akan menjelaskan beberapa bagian pokok unsur-unsur dari paradigma. Yang pertama itu ada asumsi-asumsi dasar. Yang kedua, nilai-nilai. Yang ketiga itu model. Yang keempat, masalah yang diteliti. Yang kelima, konsep-konsep pokok. Yang keenam, metode penelitian. Yang ketujuh, metode analisis. Yang kedelapan, hasil analisis. Yang kesembilan, representasi. Kita akan mulai pada unsur yang pertama, yaitu asumsi-asumsi dasar. Adalah pandangan-pandangan mengenai sesuatu hal yang sudah tidak dipertanyakan lagi kebenarannya. Yang kedua itu ada nilai-nilai, yaitu adalah sejumlah kriteria atau patokan untuk menentukan sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Yang ketiga itu model, adalah perumpamaan, analogi atau kiasan tentang gejala yang dipelajari. Seringkali model juga sama seperti asumsi dasar, tetapi sebenarnya model-model itu bukan asumsi dasar. Yang keempat itu ada masalah yang akan diteliti. Ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab, hipotesa yang ingin dicari tahu kebenarannya, dalam hal mana setiap paradigma pasti memiliki masalah-masalah sendiri yang sangat erat kaitannya dengan asumsi dasar. Yang kelima itu ada konsep-konsep pokok. Didefinisikan sebagai istilah yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat dipergunakan untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan peristiwa atau gejala sosial budaya yang dipelajari. Yang keenam itu ada metode penelitian, cara sedang penelitian untuk mengumpulkan data. Yang ketujuh itu ada metode analisis, yaitu cara untuk memilah-milah atau mengelompokkan antara data kualitatif dengan data kuantitatif agar kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu. Baiklah, yang terakhir itu ada representasi, yaitu penyajian karya ilmiah yang memaparkan hasil kerangka pemikiran, analisis, dan hasil analisis yang telah dilakukan. Baiklah, bahasan kita selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma. Di sini artinya Pancasila sebagai paradigma berarti menempatkan Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, atau sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan atau kerangka arah tujuan bagi yang menyandangnya. Baiklah, bahasan selanjutnya saya akan memberikan contoh Pancasila sebagai paradigma di kehidupan nyata. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia telah menerapkan sistem politik sejak awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya sistem politik di Indonesia memperlakukan rakyat sebagai pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Dengan kata lain, rakyat bisa ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan politik di negara ini. Contohnya, yang pertama, penerapan keadilan sosial dalam bidang politik. Yang kedua, kebijakan yang pro-rakyat. Yang dimaksud dengan memihak rakyat adalah bahwa semua kebijakan tersebut haruslah bertitik pada kepentingan rakyat. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi yang bertujuan mempertahankan persatuan. Yang terakhir, menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial.